cerita-cerita kalian ini, Jo. Ada nggak nih? Mau jawab masing-masing kah? Atau Ada dari oke. Kalau dari saya pribadi, perjalanan selama saya mengikuti teater Perak kan ya Kak, itu tuh lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Karena di teater Perak itu saya nggak cuma merasa bukan sekedar eskul biasa, tapi lebih ke kekeluargaan gitu lah. Iya, jadi sama kayak judul pementasan Merakat, kami itu benar-benar akrab rakat gitu lah di situ. Jadi banyak momen, apalagi kalau misal menjelang penggarapan, kami setiap hari ketemu latihan. Nah dari situ tuh kami banyak kayak misalkan berbagi momen sama teman-teman yang lain gitu. Apalagi untuk acara mendekati hari-hari hanya tuh biasanya banyak momen yang gak bakal dilupakan gitu. Jadi intinya lebih banyak sukanya sih Kak daripada dukanya. Betul, apalagi komunikasi, sharing-sharing, gak cuman sama teman-teman di teater Perak, tapi bisa sharing-sharing sama teman-teman teater di luar gitu loh. Jadi relasinya itu gak cuma sekedar di sini-sini doang. Oh iya, berarti bukan cuma sekedar mencari teman, tapi juga mencari relasi. Betul. Gitu. Kalau dari Mino ada nggak cerita menarik atau cerita sedih deh mungkin kalau ada? Kalau saya sendiri selama di teater Perak ini, awalnya tuh ngelihat basic saya itu nanti ke depannya ketika dewasa tuh mau jadi apa gitu. Terus ketika masa MPLS di SMA Negeri 7, saya ngelihat penampilan promosi demo eskul teater itu kayak lucu, menarik gitu. Kayak kebayang aja gitu, oh gimana nanti suatu saat saya join teater gitu, ikut teater. Tapi pada masa itu saya belum mau ikut teater karena masih malu. Karena ya saya juga nggak ngelihat apakah di dalam diri saya ada bakat acting atau enggak. Sampai suatu hari itu di SMA Negeri 7 ada menyelenggarakan acara yang namanya Jumat Kreasi. Nah jadi Jumat Kreasi itu kayak kumpulan eskul-eskul kesenian menampilkan bakatnya di lapangan, di sekolahan gitu. Jadi ditonton oleh seluruh siswa. Dan waktu itu saya menonton teater Perak tampil gitu. Dan ketika menonton teater Perak tampil pada masa itu langsung jatuh cinta gitu dengan teater, kayak wah wajib ikut sih, harus menarik banget nih pokoknya. Dan di situ juga saya menemukan potensi diri saya yang dari dulu saya nggak tahu mau jadi apa atau gimana, sampai saya tuh suka banget dengan kesenian dan acting. Itu sih dari saya. Kalau dari Rifki mungkin ada tambahan, ada cerita mungkin? Kalau dari saya sendiri, awalnya saya itu nggak tertarik sama sekali dengan yang namanya teater. Karena kayak apa sih teater itu? Kayak acting aja atau apa. Setelah itu saya kayak bingung mau ngapain. Eskul kan belum join eskul sama kayak eskul di sekolah. Terus teman saya yang kebetulan ikut teater, ngajak saya itu ikut teater. Terus kata saya, mending cobain aja gitu, cobain gimana rasanya teater itu. Dan kebetulan sefrekuensi dengan anggota-anggotanya, jadi makin asik dan lain-lain. Paling berkesan itu pas pertama kali mengikuti pementasan teater. Nah itu kan dicoba bakat usaha acting kita. Dan yang awalnya emang gak ada sama sekali pelatihan atau sama sekali experience, pengalaman terhadap teater. Jadi saya mencoba, kalau saya begini dan lain-lain. Dan akhirnya dibimbing oleh teman-teman saya yang sudah berpengalaman, sama pelatih. Dan akhirnya saya ngerti, oh teater tuh begini loh, begini. Jadi saya tuh sering ikuti teater-teater karena emang asik bawaannya teater itu. Nah itu aja dari saya. Berarti memang kalian ini bagaimana ya ceritanya? Kalau kata anak zaman sekarang tuh falling in love in first sight ya, jatuh cinta pada pandangan pertama ya kan, karena kayaknya dari cerita kalian itu kalian tuh bukan berasal dari basic seni gitu. Iya betul sekali. Seni, iya keren sih, karena apa ya, seperti yang saya bilang tadi, mempertahankan teater di zaman sekarang, di tahun sekarang itu susah banget. Dan kayaknya kalian nih bibit anak teater yang mungkin
ya somehow siapa tahu kalian mungkin bisa go internasional. Ya Amin, kan? amin. Tidak ada yang menutup kemungkinan untuk itu Betul, dong. betul. Gak ada yang gak mungkin. Iya, dan pastinya kalau dari suatu acara itu ada visi misinya. Nah, visi misi yang kalian bawa di apa ya? Ini pementasan tunggal ini ada nggak sebenarnya? Kalau visi misinya sendiri itu yang seperti saya bilang, kami itu selalu mencari regenerasi penerus-penerus aktor-aktor unggul dan mungkin bisa nggak sampai hanya di teater Perak ini saja. Ketika mereka sudah menemukan basic actingnya, basic musiknya, basic dramanya, mereka bisa menyalurkan ke luar gitu. Jadi membuka jalan untuk orang-orang yang tidak kenal seni, tidak bisa acting jadi bisa gitu. Jadi visi misinya menumbuhkan aktor-aktor dari teater Perak ini sendiri sih. Oke, dan ada perubahan nggak dari segi visi misi dari pementasan-pementasan sebelumnya? Kalau untuk perubahan itu biasanya tergantung ketua pelaksananya. Jadi setiap ketua itu memiliki program kerja yang berbeda, juga beda juga visi misinya. Beda proker, beda visi misi ya. Oke. Dan dari cerita kalian tadi, kalian kan bukan berasal dari latar belakang seni. Nah, gimana kalian melihat dunia perteateran ini di Indonesia bergulir sejauh ini? Kalau saya pribadi ya, pas saya masuk ke teater, dulu memang awalnya tuh saya nggak tertarik sama sekali dengan dunia kesenian dan juga teater. Tapi pas sudah saya masuk ke teater, baru di situ saya tahu, oh ternyata teater itu nggak sekedar acting doang ya. Oh ternyata teater itu nggak cuma sekedar marah-marah, teriak-teriak di panggung. Karena semua itu tuh ada apa ya? Ada pelajarannya masing-masing gitu loh. Jadi yang awalnya saya dari bermula di Banjarmasin dulu kan, teater di Banjarmasin, terus saya melihat pementasan teater dari luar lewat online, YouTube gitu. Ternyata teater tuh kalau diartikan tuh seindah itu dan semenarik itu. Gitu. Oke, kalau dari Mino mungkin gimana melihat perkembangan dunia teater di Indonesia ya secara umum? Kalau perkembangan dunia teater di Indonesia secara umum sih menurut saya lumayan susah bersaing dengan zaman sekarang itu kan. Biasa kayak orang-orang lebih memilih menonton bioskop daripada menonton teater dengan alasan lebih modern bioskop lah, sudah ada layar tancap dan selain-lain lah. Padahal kalau menurut saya sendiri teater itu adalah hal yang sangat indah kalau orang-orang itu belum tahu gitu. Iya, karena bedanya teater kita tuh langsung menyaksikan secara langsung gitu. Dan juga mereka itu ketika melihat nggak tahu kan prosesnya, padahal prosesnya itu yang membuat indah gitu. Jadi saya harap itu teater di Indonesia ini terus beregenerasi, berkembang terus di kalangan anak-anak muda ya terlebih tepatnya, biar muncul lagi bibit-bibit penerus-penerus orang-orang teaterawan seperti itu. Kalau dari Rifki sendiri, melihat perkembangan dunia teater di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, perkembangan dunia teater ini di Indonesia ini sama kayak teman-teman saya, cukup kalah saing dengan modern. Karena rata-rata orang emang di Indonesia ini lebih suka dengan hal-hal yang lebih modern gitu daripada ini, mengikuti arah-arah globalisasi. Jadi orang Indonesia itu terus mengikuti hal yang dilakukan di luar. Dan contohnya teater mulai kalah saing yang dulunya sangat diminati oleh orang, dan sekarang orang lebih berminat pergi ke bioskop. Lalu secara keseluruhan, menurut saya pribadi lebih asik kalau kita itu menontonnya teater, karena lebih feel kerasa secara langsung, jadi kita makin kerasa, oh emosi yang dikeluarkan oleh pemain ini bagaimana dan lain-lain. Kalau lewat layar kaca itu kayak kurang kerasa feel. Kayak ini nih gimana gitu loh cara mereka mengekspresikannya lewat TV dan lain-lain. Secara kalau lewat teater tuh secara langsung. Dan itu buat saya lebih mending menonton teater aja gitu. Harus nyoba sekali, ya seumur hidup mending sekali nonton teater itu. Ya.
Itu saja dari saya. Oh, berarti lebih berasa feels-nya kalau nonton langsung ya. Karena sejauh yang saya tahu ya, teater itu bukan cuma sekedar gestur, tapi tentang gimana kita ngatur nada suara, bagaimana kita into karakter, dan selain itu ada apa aja sih sebenarnya unsur-unsur untuk kayak saya pengen terjun ke dunia teater, tapi saya nggak tahu pengen ngapain. First step yang harus dilakukan untuk menjadi seorang anggota teater secara umum menurut kalian? Nah, kalau untuk teater itu sendiri nggak selalu harus tentang acting, drama. Menurut saya kalau orang kayak gimana pun gitu, bentukannya atau apapun dia, pasti bisa ikut teater. Karena teater itu adalah mereferensikan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi yang kita tonton di atas panggung ya seperti yang kita lakukan sekarang juga misalnya gitu. Pasti bisa terus. Jadi ketika orang-orang biasanya tuh baru masuk eskul teater, dulu bingung mau ngapain. Saya bilang coba aja dulu jadi ini, jadi itu. Siapa tahu ketemu gitu apa yang cocok di dalam dirinya. Dan saya sendiri itu sebenarnya lebih minat ke musik. Tapi ketika mencoba acting, ternyata bisa juga ternyata gitu. Jadi saya lebih juga suka acting, dapat dari situ. Dari situ bisa nyanyi juga, bisa main musik di teater gitu. Oke, berarti ibaratnya kalau mau nyoba itu nyemplung dulu aja deh ya. Ya jangan takut aja Jangan gitu. takut aja, modal nekat kalau kata orang. Pasti seru juga sih. Iya kan. Iya sih, dan ini kan perayaan yang ke-25 tahun tadi ya. Nah, apa aja persiapan kalian nih, huru-haranya untuk merayakan Teater Perak ke-25 ini? Huru-haranya ya kan. Karena pastinya banyak kan persiapannya, dari mungkin dari organisasi sekolahnya sendiri, dari anggotanya sendiri, menentukan tempat, menentukan venue, menentukan waktu. Pasti kan banyak persiapannya. Jadi kalau untuk huru-haranya sendiri ya, sebelum dilakukannya pementasan pentas tunggal merakat ini, itu ada yang namanya pelatihan dulu atau yang bisa disebut workshop anggota gitu. Oke. Jadi sebelum mereka ini tampil teater atau pentas tunggal, jadi mereka tuh ada dilakukan pelatihan gitu. Jadi kami ada melakukan workshop yang itu nginep di sekolahan, terus manggil pemateri-pemateri teater yang lebih berpengalaman lebih tepatnya ya. Jadi ada adik-adik yang baru itu diajarin sama kakak-kakak yang lebih berpengalaman, dan ketika itu sudah dirangkum, dimasukkan ke dalam diri mereka, mereka latihan dan akan dilakukanlah pentas tunggal ini gitu. Jadi dan yang awalnya mau pentas di sekolah itu berubah lagi jadi pentas di Taman Budaya gitu. Oke, mencari venue yang lebih besar. Iya. Maksudnya. Ya, dan sebelum ngobrol lebih lanjut lagi ya, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita lihat pesan-pesan yang berikut ini dulu. Bagi Anda yang telah menggunakan layanan TV berlangganan, Prima Vision atau Fast Media, FTTH Fastnet hadir melengkapi layanan di rumah Anda dengan paket basic, paket hemat, dan paket premium harga terjangkau. Informasi lebih lanjut, hubungi telepon 0811 867 2279 atau 0811 867 2280 atau 0811 867 2281. Lagu-lagu lawas seakan kada pernah lekang oleh waktu. Prima TV menghadirkan kumpulan lagu-lagu nostalgia yang masih nyaman didengarkan di wayah ini. Dalam hening sepi ku rindu sebentar cahaya terang menyinari hidupku. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah,
kisah kasih di sekolah. Itu tadi berikut deretan lagu-lagu lawas yang bisa bola kita terkenang akan masa lalu. Nang pastinya hanya di Prima TV saban hari Sabtu pukul 9 sampai 11 Wita. Pemirsa Prima TV, dan pastinya kita masih bersama anak-anak dari SMA 7 ya, mewakilkan event teater perak dengan tema Merakat. Nah, ini kita lanjut lagi ya pembahasannya tentang event ini sendiri. Tadi kan udah dijelasin tuh gimana persiapannya, karena ini pementasan yang besar, pastinya harus ada training dulu lah kasarnya kan. Ada workshop dulu, terus manggil expert-expert di bidangnya untuk bikin supaya anggotanya lebih proper, lebih siap untuk tampil. Nah, agak geser sedikit pertanyaannya. Gimana kalian sebenarnya melihat kontribusi teater perak ini dalam menginspirasi generasi muda, khususnya yang ada di Banjarmasin? Impact-nya, apa yang kalian harapin sih gitu? Yang diharapin dari impact-nya ya mungkin dari misal kita mengadakan pementasan itu tumbuh generasi-generasi muda, misal belum masuk SMA dia ya misal masih SMP, terus melihat kayak ada pentas tunggal dari SMA Negeri 7 teater perak, kayak wah kayaknya nanti mau masuk SMA 7 nih buat lanjut ke teater perak. Jadi menginspirasi, lebih membuka peluang mereka di dunia seni gitu. Gasan pemirsa Prima TV, ini yang hendak bata takun bisa aja lewat nomor 0852 4983 3190. Siapa tahu hendak bata takun lawan anak-anak dari SMA 7 ini sendiri ya kan, tentang event teater perak dengan tema Merakat. Dan apa ya bilangnya, ini ketua pelaksananya siapa sih, hadir nggak? Saya sendiri. Mino. Kita tanya ketua pelaksananya dulu ya. Harapan teater perak untuk 25 tahun dan kedepannya gimana? Kalau saya sendiri ya berharap ya. Saya sendiri berharap dari teater perak ini, saya tuh mau banget ading-ading yang join ke teater perak ini bisa menemukan jati diri mereka sendiri. Karena teater perak itu bukan sekedar hanya untuk acting, tapi di teater saat kita berteater itu kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi lebih kenal, lebih dekat dengan diri sendiri, lebih terbuka dengan diri sendiri, yang akhirnya bisa membuka jalan ke banyak perjalanan mereka selanjutnya lah gitu. Oke, jadi apa ya? Mengharapkan bahwa teater perak ini menjadi wadah untuk ading-ading sekalian mencari jati diri, terus juga meraih prestasi iya, juga. Meraih prestasi, karena tidak bisa dipungkiri teater ini oke juga kalau masalah prestasi. Betul. Ada nggak sih jebolan-jebolan teater perak itu yang apa ya sudah terkenal di dunia teater? Kalau dari teater perak sendiri ada beberapa alumni. Ada beberapa alumni yang dia mungkin sudah menjadi Nanan Galuh misal, terus jadi aktor ternama di Kalimantan gitu, dan meraih banyak prestasi bahkan sampai ke tingkat nasional gitu. Oke, berarti
Jebolan Teater Perak ini bukan cuma sekadar menjadi pemain teater ya, tapi bisa juga menjadi nananggalu, bisa menjadi aktor karena basicnya tadi di teater itu ya. Betul. Nah, jadi kesan pemirsa Prima TV ini amun hendak umpat teater tuh kada selalu tentang menjadi anggota teater, ya kan? Bisa jadi nananggalu, bisa juga jadi aktor ternama, siapa tahu hendak jadi artis di Bandung ya Betul. kalau. Nah, karena jebolan-jebolannya lumayan oke nih ya kan, nananggalu, aktor itu ada nggak sih kolaborasi antara anggota baru dan anggota lama dalam produksi teater itu sendiri? Kalau kolaborasi sih pentas tunggal ini berkolaborasi dengan para alumni gitu. Karena dengan alumni yang sudah lebih dulu lulus. Nah, sepertinya ada telepon masuk ya. Ya. Halo. Halo. Saya nama tanya kira-kira sedang ada penjualan ini nggak ya? Itu sampai terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Aduh, teleponnya sepertinya terputus ya, tidak terjawab. Iya, padahal itu apa ya, menandakan atau membuktikan bahwa yang nonton kalian itu banyak, ya kan? Yang tertarik dengan teater itu banyak. Nah, mungkin nanti bisa telepon lagi ya ke 0852 4983 3190. Ya, ini kita lanjut lagi nih. Tadi kolaborasi itu Untuk kalau kolaborasi sendiri, jadi dikumpulkan dengan anggota-anggota muda yang ibaratnya masih bersekolah di SMA Negeri 7 dan memanggil para alumni untuk menjadi sutradara dari penggarapan ini sendiri. Jadi kan kami akan menampilkan 2 penampilan nanti. Oke. Itu yang menyutradarai atau yang menggarap itu adalah alumni kami sendiri gitu. Salah satunya gitu. Oke, berarti semacam ada coachingnya juga ya. Betul. Ada yang Jadi ngarahin. salah satu bentuk kolaborasi dengan para alumni. Oke, dan ada telepon masuk? Oke, lanjut lagi. Oh, ada telepon. Ada telepon. Halo? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya mana dari Jati Bening. Ini mau nanya. Jadi, silakan. teater baru katanya kan mau bikin acara ya. Kira-kira ada penjualan tiketnya nggak ya? Oh, tentang penjualan tiket. Gimana? Kalau tentang penjualan tiket pementasan itu udah dibuka dan udah bisa dipesan sekarang gitu. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai tiket pementasan kami bisa cek di Instagram Teater Perak. Nah, di situ ada banyak promosi tiket. Jadi di situ juga ada cantum nomornya. Langsung aja pesan di sana. Oke, jadi pemesanan tiketnya lewat Instagram tadi ya. Info lebih lanjut ya. Info lebih pastinya. lanjutnya bisa di Instagram gitu. Oke, apa tadi Instagramnya di @teaterperak. Oke, nah itu tadi jawabannya ya Mbak Nana ya kalau nggak salah tadi ya. Ya semoga terjawab ya Mbak Nana ya. Kalau nggak jelas jawabannya bisa langsung ditelepon lagi ke 0852 4983 3190. Oke, kita lanjut lagi ya kan. Tadi kita sudah membicarakan tentang kolaborasi dan jebolan-jebolan itu sendiri. Nah, sekarang kita balik sedikit ke belakang tentang pembahasan gimana dunia teater itu bersaing di zaman sekarang, di tahun sekarang. Karena di zaman modernisasi ini orang-orang lebih memilih untuk pergi ke bioskop untuk menonton bioskop lewat layar kaca, bukan nonton pentas seni secara langsung, nonton teater secara langsung. Nah, menurut pendapat kalian masing-masing, gimana strategi teater Perak untuk bersaing di era digital? Kalau izin saya jawab duluan, kalau dari saya sendiri, membudayakan kesenian itu sendiri kan teater adalah salah satu keseniannya. Jadi untuk membudayakan yang saya pikir itu ya, agar tidak kalah di era modernisasi,
itu sekolah-sekolah itu mencantumkan dalam kurikulum mereka gitu. Oke. Kayak tentang kesenian, entah itu seni tradisional atau seni musik, seni teater, acting dan lain-lain sebagainya ya. Dan agar tidak kalah saing ya itu tadi, mengadakan perlombaan juga mungkin yang meningkatkan semangat anak-anak muda untuk bersaing gitu. Jadi nggak bakal kalah juga lah bakal di era modernisasi ini. Oke, siapa aja yang mau jawab? Pendapat boleh banget. Tapi Kalau saya di era modernisasi sekarang itu untuk teater kita tuh bisa memperkenalkan lewat media sosial. Karena kan di era modernisasi sekarang itu orang lebih tertarik ke media sosial kan, di sosmed ya gitu. Jadi kita bisa mempromosikan, memperkenalkan lebih lagi di media sosial gitu mengenai kesenian-kesenian yang ada di Banjarmasin gitu kan. Gitu. Kalau dari Rifki, strategi bersaing di era digital untuk dunia perteateran duniawi ini. Menurut saya pribadi, strategi untuk teater bisa bersaing di era digital ini, mungkin salah satunya menurut teman saya tadi yaitu untuk mempromosikannya melewati media sosial. Jadi kita mempromosikannya melewati kayak media sosial lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Twitter dan lain-lain, sama kita menyelenggarakan acara kayak seperti pementasan ini, mungkin perlombaan teater supaya menarik minat orang kayak menonton teater itu bagaimana sih gitu. Itu mungkin salah satu dari strategi saya. Oke, jadi kita memanfaatkan media sosial dengan semaksimal mungkin ya, karena sudah ada Instagram, terus sekarang juga ada streaming YouTube, siapa tahu bisa memakai fitur-fitur itu lah ibaratnya. Dan lagi strategi apa ya bilangnya, supaya penonton, supaya audiens ini dapat merasakan semangat dari event yang kalian bawa. Gimana? Ada hal yang kalian persiapkan nggak supaya kayaknya aku dapat deh feel ini, kayaknya aku dapat deh feel dari pertunjukan mereka ini. Nah, siapa yang mau jawab? Kalau untuk mendapatkan itu sendiri itu ada biasanya di konsep garapan ya. Jadi teater itu biasanya terkonsep tersendiri dengan sutradaranya mau mengonsep bagaimana suatu pementasan itu. Jadi kalau kata sutradara saya sendiri, teater itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi nggak sekedar hanya di atas panggung dan membuat bagaimana kita bisa merasakan feel, bisa aja tuh para pemain teater mungkin muncul di sela-sela duduk penonton, kursi penonton, atau tiba-tiba dari kanan atas panggung, tiba-tiba ngasih kejutan. Jadi orang-orang tuh kayak terkejut gitu. Ya, serangan kejutannya lah ibaratnya. Dan kalau untuk feel yang dibawa itu karena teater ini secara langsung ya menontonnya ya, sudah pasti adegan-adegan romantis atau adegan-adegan lucu, drama, iseng-iseng gitu pasti udah langsung kerasa gitu karena penonton itu melihat secara langsung itu feel-nya bakal kerasa banget, apalagi adegan cinta-cintaan kayak gitu. Betul. Iya betul. Kalau inovasi sendiri sih Teater Perak itu berkolaborasi dengan ekstrakurikuler band. Jadi ketika teater itu tampil, itu bakal diiringi dengan pemusik-pemusik dari ekstrakurikuler band SMA Negeri 7 juga gitu. Jadi nggak manggil orang dari luar gitu. Jadi berkolaborasi dengan eskul Smapen juga gitu. Oke, berarti melibatkan seluruh warga sekolah dan ekskul sekolah ya. Oke, cukup menarik, kayaknya eventnya besar banget ya. Oke, iya bener, nonton ya, harus wajib. Dan sebelum lanjut lagi kita ngobrol masalah event ini, kita saksikan dulu iklan-iklan Handap Lewat ini. Sarana pendidikan dan hiburan ada di Prima Vision atau Fast Media.
Manjakan keluarga Anda dengan beragam tayangan menarik, mulai dari kartun, film, olahraga, religi, hiburan, hingga channel teknologi hanya ada di Prima Vision atau Pas Media. Hanya dengan membayar Rp60.000 per bulan, maka 120 channel di Pas Media Prima Vision sudah bisa Anda nikmati. Informasi lebih lanjut, hubungi telepon 0811 867 2279 atau 0811 867 2280 atau juga 0811 867 2281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdapatan lawan ulun di acara menakjubkan. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal alami yang sangat menakjubkan. Akan tetapi kebanyakan dari kita tidak pernah atau belum pernah melihat hal tersebut. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, manusia bisa melihat berbagai macam hal menakjubkan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dari semua hal alami yang ada di dunia ini, ada beberapa di antaranya yang sangat sulit untuk dipercaya, namun sebenarnya ada. Segala apa yang terjadi di dunia ini adalah nyata. Jangan lupa untuk saksikan terus program menakjubkan setiap harinya di Prima TV. Bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Cerita lama kau tutup saja, hanya menambah luka di hati. Saksiakan Dangdut Prima saban hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita. Hanya di Prima TV. Nah, Gasan pemirsa Prima TV, pastinya kita masih lawan bobohan apa ya bilangnya, ketua pelaksana dan apa nih? Tifa jadi apa Tifa? Oh, bendara. Kalau Rifki? Wakil ketua. Oh, berarti ini inti semua yang hadir ya? Iya. Inti semua. Oke. Kepala dari acara-acaranya nih. Oke. Ini kita ngobrol lagi lebih lanjut ya. Masalah tentang event teater Perak. Apa tadi namanya? Merakar. Apa itu? Kependekan dari apa itu? Mekarnya anggota teater Perak dalam kreativitas dan unjuk bakat. Panjang banget ya. Lupa saya. Oke. Kan tadi kita sudah membahas inovasi, terus kita juga ada sedikit tadi membahas tentang kolaborasi. Nah, pastinya kalau ada kolaborasi itu juga ada apa ya? Ada bonding yang dilakukan gitu, ada kebersamaan yang dilakukan. Nah, untuk menjaga apa ya, semangat kebersamaan di tengah anggota yang pastinya beda latar belakang dong. Nah, itu gimana? Menjaga bondingnya supaya nggak pecah, supaya ibaratnya kalau nyemplung 3, yang jalan 3, bukan 2 gitu. Gimana caranya? Karena teater sendiri ini sudah lebih dari eskul ya, teater itu adalah keluarga. Jadi perbedaan latar belakang itu menjadi salah satu tantangan kami juga. Jadi dengan berbedanya sosial atau ekonomi atau apapun itu, cara membersamai kami itu lebih merangkul aja sih, kayak tidak membeda-bedakan, dan saya jamin orang-orang di teater itu ramah-ramah dan seru-seru semua gitu. Oke, karena kayaknya pribadinya masing-masing bisa membawa diri ya. Iya, bisa membawa diri. Karena yang mungkin introvert ya sebutannya, karena join teater itu bisa
membuka diri, dan kebanyakan orang-orang yang sudah ikut eskul teater itu menjadi lebih pede gitu. Oh, menjadi lebih out aja, menjadi Ya, lebih luas pada karena di teater itu sendiri adalah wadah mereka untuk melatih itu. Jadi mereka bisa public speaking di luar dari situ. Oh ya, berarti menjadi wadah untuk mereka lebih luas lagi. Siapa tahu mereka punya bakat tapi masih terpendam gitu gara-gara kepribadian mereka yang diem, nggak banyak ngomong, introvert tadi setelah itu. Iya, benar-benar. Dan ini saya mau jawaban dari kalian masing-masing sih. Apa peran teater Perak dalam pembentukan karakter? Adakah yang berubah? Misalkan kalau dari Nino yang awalnya introvert tiba-tiba setelah ikut teater terus jadi beberapa kali dikasih amanat untuk menjadi ketua pelaksana jadi lebih vokal, atau mungkin Tifa yang mungkin anaknya ekstrovert banget, energinya tinggi banget, tiba-tiba pas ikut teater kayaknya aku males deh ngeluarin energi banyak-banyak, atau mungkin Rifki yang kelihatannya dari covernya anak kacamataan nih, culun pasti, tapi ternyata punya bakat yang luar biasa gitu. Ada nggak jawaban dari kalian masing-masing deh? Dari siapa dulu? Dari Tifa boleh, Oke. dari Rifki boleh. Kalau dari saya sendiri, peran teater tuh jujur ya, ngaruh banget. Ngaruh banget. Karena yang dari dulu tuh saya tuh termasuk orang yang apa ya, gak berani ngomong di depan orang. Terus itu juga lebih ke pemalu ya lebih tepatnya. Dan kalau misalkan dulu ya ngeliat orang tampil tuh kayak kok bisa sih dia sepede itu, kok bisa sih dia berani ngomong sambil ketawa-ketawa gitu. Terus pas udah saya masuk teater, terus saya mencoba belajar, di situ tuh saya mulai membentuk karakter saya yang awalnya tuh masih pemalu, akhirnya saya bisa lebih tampil percaya diri di hadapan orang banyak. Apalagi kan kalau misalkan pementasan itu kan yang nonton nggak cuma 1-2 ya, tapi banyak banget. Nah di situ tuh saya merasa tertantang kalau karena aku ditonton banyak orang, berarti di sini aku harus all out nih penampilannya gitu. Maksimal banget. Iya betul. Kalau orangnya banyak nih yang nonton, berarti vokal aku harus lebih nyaring lagi nih gitu, biar kedengeran sampai ke ujung sana gitu. Gitu. Ya, apalagi teater ini jarang pakai mic ya? Iya betul. Nggak biasanya sih, emang teater itu pakai vokal. Karena saya beberapa kali nonton di Gedung Sultan Suryansah, di gedung itu tuh kayaknya mereka pakai mic itu cuman buat membuka acara doang. Iya betul, di intronya aja. Iya, jadi kadang kalau saya duduk paling atas tuh kayak mereka ini ngomong apa ya, saya turun. Berarti nanti kakak harus nonton nih kami biar lihat secara langsung kayak gimana. Oh boleh, kalau ada kursi VIP-nya sih nggak apa-apa. Itu gampang. Oke, kalau dari Nino sendiri, pembentukan karakter. Kalau pembentukan karakter sendiri, saya lebih ke minat bakat saya sih. Saya belum tahu apa itu tentang dunia kesenian gitu. Yang awalnya saya nggak bisa melukis, nggak bisa nari, nggak bisa main musik, nggak bisa acting. Setelah join di teater, karena tadi teater itu bukan hanya sekedar acting doang, kita juga bisa menyalurkan sastra kita ke situ. Jadi penulis naskah mungkin, atau jadi pemusik teater, atau mungkin mau jadi sutradara, jadi penggarap gitu. Dan teater itu juga ada tari-tariannya gitu, karena itu teater adalah referensi kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi saya ketika join teater yang awalnya saya nggak bisa main musik, nggak bisa menari, nggak bisa nyanyi, saya melatih di situ dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Dan saya kepikiran ke depannya saya itu mau kuliah di kesenian gitu, melanjutkan kesenian saya, nggak sampai hanya di SMA saja gitu. Oke, jadi pengen darah seninya sudah mulai mengalir. Iya, sudah mulai mengalir. Udah mulai into karakter juga. Padahal saya bingung, ayah sama ibu saya nggak ada seni-seninya sama sekali, tapi kenapa di saya bisa gitu? Mungkin dari kakek entah atau gimana gitu. Iya. Kalau dari Rifki sendiri gimana? Kalau menurut saya peran teater ini sangat berpengaruh ya terhadap saya sendiri, mungkin teman-teman saya juga. Pertama, saya itu awalnya adalah orang yang sangatlah kaku, tidak tahu apa-apa tentang seni gitu. Taunya cuma belajar. Emang tekanan dari orang tua sih, karena ya orang tua itu kan kadang nggak terlalu kenal dengan seni, apalagi itu lebih mendalam, apalagi dengan teater.
yang awalnya saya sangatlah dilarang. Kalau kan teater itu kadang latihannya bisa sampai malam. Iya Kak, untuk melatih vokal, terus kadang sakit karena emang badan itu kan ya dipres kan, Emang harus all out gerak, banget harus ya. gerak, dan apalagi suara, kadang suara bisa serak, kecapean dan lain-lain. Mungkin dari situ mama saya kadang ngebolehin saya kalau pulang malam, tetapi lambat laun ya menerima karena itu berpengaruh banget. Kayak awalnya saya tuh sangatlah pendiam gitu, kadang kayak dianggap culun dan apa-apa, yang awalnya mulai bisa public speaking, bisa bicara di depan kamera, bisa tampil acting dan lain-lain. Dan juga teater itu bukan cuma untuk acting, bisa juga untuk mengekspresikan diri, itu nomor satu. Jadi kayak orang-orang yang tertahan mengekspresikan dirinya bisa aja join teater, karena batasan untuk mengekspresikan diri di teater itu tidak ada. Ya itu. Iya. Berarti teater ini menjadi wadah untuk lebih all out, lebih Betul mengekspresikan diri. Apalagi kata Mino tadi, saya tertarik dengan ketika Mino bilang bahwa ikut teater itu siapa tahu bisa jadi penulis naskah. Betul. Berarti naskah teater itu dirangkai sedemikian rupa, itu hasil rembukan kah? Atau ide satu orang dulu nih baru diturunin? Kebanyakan kalau biasa kita anak-anak sekolah mau garapan teater, itu biasa naskah-naskah teater tuh udah tersebar banyak banget gitu. Udah ada orang di website gitu, naskah-naskah teater. Dan kata Rifki tadi, kita kan bisa mengekspresikan diri kita ya. Yang kemarin kan kami ada ngelakuin pelatihan. Di situ kita tuh kayak ada disuruh tugas bikin naskah versi kita sendiri. Dan naskah itu sendiri nggak terlalu jauh berbeda dengan latar belakang kita gitu. Jadi naskah itu pasti dekat dengan penulisnya gitu. Seperti apa penulisnya, seperti itulah naskah yang akan dia hasilkan. Oke, berarti based on personality si Betul. writernya sendiri ya. Iya, apalagi kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh seneng banget nulis ya kan. Salah satu contohnya mungkin di WhatsApp itu punya grup yang isinya dia sendiri. Nah, biasanya curhat di situ tuh. Ya kan. Nah, siapa tahu bisa mulai dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Lebih baik daripada melakukan hal negatif, lebih baik menghabiskan energi-energi yang kebanyakan itu daripada melakukan hal negatif, lebih baik masuk teater aja gitu. Betul banget. Sembilan 1999. Nah, biasanya dalam beberapa tahun, dalam 1 tahun itu ada beberapa kali kita ngumpul-ngumpul dengan para alumni gitu. Jadi nggak putus sampai mereka lulus terus nggak dipanggil lagi, nggak. Kita masih tetap berkomunikasi, menjalin silaturahmi. Apalagi salah satu bulan Ramadan itu salah satu media kami gitu. Untuk buka puasa bersama gitu dan sharing-sharing, ngobrol dengan alumni tentang apa aja nih nanti. Betul. Kalau dari saya sendiri untuk membagi waktu untuk teater sama sekolah, mungkin saya lebih prioritas untuk sekolah dulu karena untuk prestasi itu kan bisa
meningkatkan saya untuk ke masa depan, sebagai dengan profesi saya dan lain-lain, untuk cita-cita masa depan. Untuk Eskul Teater Perak ini sebagai tempat saya mengekspresikan diri saya kalau saya lagi kelelahan. Contoh saya lagi selesai dengan ulangan atau ulangan akhir semester gitu, saya mau healing dan lain-lain, bisa itu ke teater, mengekspresikan diri. Jangan belajar dengan para alumni dan lain-lain sambil juga mengekspresikan diri. Jadi bisa dibagi waktu dengan prioritas, sekolah dulu baru teater. Mungkin dari itu dari saya. Kalau dari Nino, gimana cara membagi waktunya? Karena biasanya ketua pelaksana nih job desk-nya lebih banyak ya kan? Nggak mungkin enggak sih. Waduh. Kalau saya sendiri berbanding terbalik dengan Ripki. Kalau Ripki bilang sekolah dulu baru teater, kalau saya teater dulu baru sekolah. Menarik, konsepnya menarik. Karena dari awal MPLS ketika saya mengenal dunia seni, saya kayak udah memplan masa depan saya kayaknya bakal terus berkesenian gitu. Oke. Dan dari situlah muncul teater dulu baru sekolah gitu. Dan untuk membagi waktu, alhamdulillah karena saya tidak terlalu, bukan bilang pelajaran itu tidak penting ya, pelajaran itu tetap nomor satu. Karena saya juga masih salah satu siswa di SMA Negeri 7 ya. Pembagian waktu itu sendiri saya sudah cukup aman, makanya saya join teater gitu. Oke. Kalau dari Tifa sendiri, apalagi cewek kan, cewek gampang capek biasanya. Kalau dari saya sendiri, saya tuh sebenarnya nggak cuma ikut teater, tapi saya juga ikut kegiatan lain di luar gitu. Dan yang itu pernah waktu itu saya nabrak jadwal latihan teater saya sama latihan saya di luar gitu. Jadi bagaimana saya meminimalisir itu, saya mendahulukan dulu kegiatan yang di luar teater, baru setelah itu saya lanjut lagi ke teater, dan itu berlangsung sampai hari penggarapan gitu. Terus juga karena enggak juga sih ya, tapi untuk sekarang nih saya orangnya sudah fleksibel ya, jadwalnya fleksibel, jadi lebih kesenggang, nggak sesibuk yang dulu, karena dulu tuh emang bener-bener bentrok sama jadwal latihan saya yang lain gitu ya. Tapi gak apa-apa, tetap aja misalkan saya latihan, misalnya dari jam 1 sampai jam 2, langsung tuh saya ke teater gitu. Terus misalkan sudah selesai teater, saya balik lagi, kayak gitu. Jadi diselang-seling aja sih, tapi karena sekarang udah udah slow lah gitu, jadi ya fokus di teater aja, gak ada kegiatan lain, jadi gak nabrak kayak dulu. Ya ketumpuk lah ya, tapi jujur itu nguras energi banget. Tapi nggak apa-apa, seru. Capek tapi excited, jadinya capeknya nggak terasa ya. Betul. Iya benar banget. Menarik banget event yang pengen kalian bawa. Saya tertarik nonton nanti. Tanggal berapa acaranya? Tanggal 10 November 2024 hari Minggu. 10 November 2024 hari Minggu ya. Betul. Nah ini kalau nggak nonton kebangetan sih, karena udah weekend. Masa nggak nonton ya kan? Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang pengen disampaikan? Entah itu harapan tentang event ini, impact-nya gimana, atau pesan yang pengen disampaikan dari Teater Perak dengan tema Merakat ini sendiri itu apa? Dari siapa? Dari Ketua Pelaksana mungkin? Ketua Pelaksana ya, biasanya Ketua Pelaksana ini. Karena pesan ya, sebenarnya udah diatur sih di plan ya, lebih diinin. Dari workshop itu juga kami memiliki tema bibit yang ditanam agar tumbuh di kemudian hari, dan berhubungan dengan pentas kami Merakat, jadi mekarnya anggota Teater Perak dan dalam kreativitas dan unjuk bakat ya. Jadi sebenarnya udah dirancang dari workshop itu sendiri, yang ada filosofinya kayak mereka itu adalah bibit-bibit unggul yang ditanam dan akan mekar di kemudian hari. Dan mekarnya itu ya ini, pentas Merakat inilah mekarnya mereka dalam kreativitas dan unjuk bakat mereka gitu. Oke. Semoga eventnya nanti lancar, tidak ada kendala, terus banyak bawa impact baik juga ya untuk kalian, untuk sekolah, terus untuk menginspirasi generasi-generasi muda pastinya ya kan.
Jason pemirsa Prima TV, itu tadi perbincangan kita dengan anak-anak dari SMA 7 ya, tepatnya dari Teater Perak, dan akan membawakan event dengan tema Merakat ya kan. Nah, nanti kita bertemu lagi di episode Bapak Panderan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.